Shalom, Tuhan memberkati. Apakah kita sudah memiliki warna Yesus, warna ketenangan? Menghadapi segala situasi bukan kecemasan yang muncul, tetapi warna ketenangan yang muncul. Kenapa? Karena aku punya Yesus yang ada di dalam hati. Kasih-Kamu Tuhan terhadap pelayanan di dalam kehidupan kami. Karena segala berkat-Mu boleh kami nikmati. Mujizat-Mu setiap hari boleh kami nikmati Tuhan. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Jemaat Tuhan dari GPS Haleluya Palur serta sahabat-sahabat yang masih senang mengikuti ibadah online. Kita sore ini akan mengadakan ibadah online. Mari sebelum kita mengadakan ibadah online, kita tundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di dalam surga, sebentar kami akan mengadakan ibadah online Tuhan. Engkau jamah kami jemaat-Mu satu persatu Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin kami, Engkau pimpin kami sebagai haleluya pemimpin pujian serta pembawa musik ya Tuhan. Engkau persatukan Tuhan agar pujian dan musik yang akan kami persembahkan padamu Tuhan sebagai dupa yang harum. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau berada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih karunia dan berkat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi Bapak Gembala kami, Bapak Gembala Bapak Sakaria yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau persatukan bahasanya dengan kami Tuhan, sehingga kami bisa mudah mengerti bahasa-Mu dan kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, syukur kami menjadi kehadirat-Mu. Dan kiranya ibadah sore hari ini kami berserah hanya di dalam Engkau Tuhan, mulai dari awal sampai pertengahan dan akhirnya. Kiranya Engkau yang memimpin selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kepada seluruh pecinta ibadah online, selamat malam. Terima kasih karena Tuhan telah baik dalam kehidupan kita. Kami percaya dimanapun kita berada, Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu melindungi kita. Apapun keadaan kita pada saat ini, kami percaya Tuhan selalu ada dan selalu menopang dan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan mulai ibadah pada saat malam hari ini. Kita akan memujikan betapa dalamnya kasih-Mu ya Bapa terhadap kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati segala berkat yang Kau telah berikan. Haleluya. Syukur Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah
Tuhan terhadap kehidupan kita. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termeriah selama Tuhanku, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terhina, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sembah, Kau yang terhina, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Haleluya Yesus, Engkau yang ku sembah, Kau yang terajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu buat kami Yesus. Kami percaya Tuhan, kami boleh hidup sampai saat ini semua karena kasih dan kemurahan. Terima kasih. Saat ini kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tanda ucap syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami siap memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Siap memuji nama Tuhan? Haleluya. Sungguh hidupku telah ditebus oleh darah yang kudus, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi.
Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Suka-sukamu Tuhan terhadap pelayanan di dalam kehidupan kami. Karena segala berkat-Mu boleh kami nikmati. Mujizat-Mu setiap hari boleh kami nikmati Tuhan. Haleluya. Saatnya kita menerima janji-janji Tuhan melalui firman-Nya. Bila kita buka tanah hati kita, sehingga boleh ditaburi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan boleh bertumbuh, berbuah, dan kita boleh menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Kita mau siapkan, kita mau pujikan. Bahwa tak selalu Tuhan menjawab doa, tetapi penyertaan Tuhan selalu luar biasa dalam kehidupan kita. Waktunya sangat tepat buat kita. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus menjadi
Shalom, selamat sore. Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online ataupun sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita tunduk kepala, kita berdoa agar Allah kirimkan kuasa Roh Kudus untuk kita. Bapa, kami mengucap syukur di sore hari ini kami akan beribadah walaupun secara online, tetapi kami percaya Roh-Mu akan bekerja. Kami bisa fokus menerima berita firman Tuhan dan menerapkan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman pada saat ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Selasa lalu kita telah belajar bahwa kita ini menjadi duta-duta surgawi yang harus memberitakan berita perdamaian, berita yang mendamaikan manusia dengan Allah. Tugas kita mencari sahabat-sahabat, mencari teman, mencari saudara, ditawari, mau tidak kamu berdamai dengan Allah. Tugas kita itu. Nah, untuk melengkapi tugas-tugas kita, Allah tidak membiarkan kita dibiarkan begitu aja. Tetapi Allah memberikan berkat yang luar biasa. Mari kita baca 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi Allah membekali kita dengan kasih karunia. Kasih karunia inilah yang memelihara hidup kita. Apalagi kalau kita mau mengerjakan sebagai duta surgawi. Kasih karunia itu makin besar. Ya, kasih karunia itu apa? Yang pertama, kasih karunia itu adalah keselamatan. Jangan anggap sepele yang namanya keselamatan. Kita harus perjuangkan, kita harus pegang teguh keselamatan. Sehingga seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa aku telah mencapai garis akhir. Aku hampir mati. Tetapi aku tetap memelihara iman keselamatan yang Tuhan berikan kepada aku. Rasul Paulus tidak pernah berbelok arah. Keselamatan dipegang teguh dan keselamatan inilah yang diceritakan kepada sahabat-sahabatnya, kepada teman-temannya, kepada sanak familinya, kepada setiap orang. Karena di luar berita keselamatan yang disampaikan ini, manusia tidak bakalan berdamai dengan Allah. Nah, keselamatan itu gampang. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Diteguhkan lagi di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan itu diperoleh hanya percaya pada Yesus. Cukup. Aku percaya Tuhan, Engkau juru selamatku. Aku percaya Tuhan,
Engkau Allah yang telah menyelamatkan aku. Nah, tugas ini loh yang harus kita lakukan. Beritahu kepada setiap orang, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Siapapun engkau, apakah jabatanmu, kekayaanmu, kekuatanmu, tidak menyelamatkan engkau. Yang menyelamatkan adalah aku percaya pada Yesus dan aku menerima Yesus dalam hidupku. Nah, kalau orang sudah menerima Yesus di dalam hidupnya, dia selamat. Dan kalau dia selamat di dunia ini, akan menikmati jaminan yang Allah berikan. Nah, jadi supaya teman-teman kita diselamatkan, maka teman-teman kita harus berani membuka pintu hatinya. Yohanes 3 ayat 20 yang menyatakan bahwa aku berdiri di muka pintu mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi ayat ini bukan hanya sekedar didengar, dihafal, tetapi ayat ini harus dilakukan, dinikmati, membuka pintu hati, mengizinkan Yesus masuk di dalam hati kita. Kenapa harus seperti itu? Begitu Yesus masuk di dalam hidup kita, warna kehidupan kita jadi lain. Arti warna kehidupan lain bagaimana? Ya hidup keseharian kita jadi lain. Memiliki sifat-sifat karakter yang dimiliki oleh Yesus. Apa karakter yang dimiliki oleh Yesus? Ketenangan di dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Umum sudah, manusia itu pasti mengalami permasalahan hidup. Pasti. Ada yang permasalahan hidupnya kecil-kecilan, tetapi ada yang begitu besar. Yang mengalami permasalahan yang tidak bisa terlupakan. Pikirannya diserap habis-habisan. Tenaganya sudah habis untuk menghadapi permasalahan. Tetapi kalau dia punya Yesus, lain. Ada ketenangan. Tuhan mengajarkan ketenangan. Satu contoh. Pada saat Yesus berkhotbah di atas bukit. Judulnya khotbah bahagia. Tetapi endingnya enggak bahagia. Karena apa? Ada 5.000 orang yang mendengar yang sudah sore hari. Oleh murid-murid disuruh pulang aja guru. Loh jangan. Kalau dia pulang, dia pasti sakit. Dia pasti banyak yang tidak sadarkan diri karena seharian dia mendengar khotbah belum makan. Carikan dia makan. Wah Filipus kebingungan. Bagaimana Tuhan mencarikan makan 5.000 sekian banyak orang. Kalau kita beli di toko tidak cukup. Kalau kita beli di pabrik butuh waktu. Tuhan Yesus dengan tenangnya dia mengatakan, enggak, suruh duduk berkelompok supaya kita gampang hitungnya. Dan di saat para murid mengatur duduk kelompok, ada seorang anak kecil. Dia membawa bekal. Dia mengatakan pada Tuhan, Tuhan, aku punya bekal. Anak kecil loh. Anak kecil tidak memikirkan macam-macam. Nah, dia omong apa adanya. Ini loh Tuhan, aku punya 5 roti. Ini loh Tuhan, aku punya 2 ikan. Sambil tersenyum, diambil bekal anak itu, didoakan bekal itu. Dan para muridnya yang sudah selesai membagi kelompok-kelompok itu, diberi, nih, bagikan kepada mereka.
makin dibagi makin banyak, makin dibagi makin banyak, sehingga Alkitab katakan selesai mereka makan, selesai mereka kenyang, masih ada sisa 12 keranjang. Dengan ketenangan Tuhan menyelesaikan kasus pada waktu itu. Ada kasus lain. Di saat para murid menyeberang Danau Galilea. Dan Yesus ada. Yesus ada. Ya, bukan Yesus tidak ada. Yesus ada. Diseranglah perahu itu dengan angin sakal dari depan. Wah, sudah kalang kabut. Awalnya Petrus tenang. Aku kan ahlinya. Danau ini sudah aku kuasai. Tapi kenyataannya, wah, hancur juga. Kenyataannya bingung juga. Sampai akhirnya dia ingat. Loh, kita kan punya Tuhan. Di mana? Tidur Tuhannya. Ini harus jadi perhatian bagi kita. Jangan izinkan Yesus tertidur. Di tengah pekerjaan kita, di tengah berbagai macam kesulitan, jangan izinkan Yesus tertidur. Bahkan banyak orang Kristen punya masalah gede, dia tidak nganggap Tuhan. Dia merasa aku mampu mengerjakan dengan kekuatanku sendiri. Wah, anginnya makin gede, Bapak Ibu. Tuhan dibangunkan. Apa yang dikatakan Tuhan? Hanya 2 kata. Tenang, teduhlah engkau. Angin pun nurut loh dengan Tuhan. Saat itu gelombang yang begitu besar teduh hanya dengan 2 kata. Tenang, teduhlah engkau. Kenapa? Karena Yesus membawa ketenangan. Dia tidak bingung, dia tidak grogi, dia tidak macam-macam. Yesus tenang. Ketenangan itu mewarnai hidup kita. Sehingga berbagai macam kesulitan hidup tidak menggoncangkan, tidak menggoyahkan, tidak membuat kita ketakutan. Tetapi kita dapat mengalahkannya. Kenapa? Karena Yesus yang ada di hati tidak diizinkan untuk tidur. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memiliki warna Yesus? Warna ketenangan. Menghadapi segala situasi bukan kecemasan yang muncul, tetapi warna ketenangan yang muncul. Kenapa? Karena aku punya Yesus yang ada di dalam hati. Itu yang harus kita miliki. Kasih karunia itu yaitu kasih karunia. Seorang yang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menjaga agar Yesus tidak pernah tidur di dalam kehidupan kita. Dan begitu ada berbagai macam masalah, Yesus yang muncul dengan 2 kata. Teduh, tenanglah engkau. Nah, Bapak Ibu, mari kita periksa hati. Anak Tuhan itu jangan cengeng. Anak Tuhan jangan gampang bingung. Tetapi anak Tuhan yang memiliki Tuhan di dalam hati dengan tenangnya menghadapi berbagai macam keadaan dunia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau memberikan kasih karunia kepada kami yang harus kami bagikan juga kepada teman-teman kami. Maka meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami agar kami mampu untuk mencari jiwa buat kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, mari kita bersyukur Indonesia telah bebas COVID.
Ini satu kemurahan yang luar biasa. Indonesia bebas COVID. Tetapi jangan sembrono, ya. Kita harus jaga diri, kita jaga imun, kita jaga kesehatan supaya imunnya naik dan segala penyakit tidak mampu masuk dalam hidup kita. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Jemaat-jemaat atau teman-teman yang sekitar Palur, kami buka pintu. Yuk beribadah bersama dengan jadwal Minggu jam 7 pagi ibadah sekolah minggu. Minggu jam 9 ibadah raya atau ibadah umum. Selesai ibadah umum ada ibadah muda remaja. Lalu Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Jumat jam 6 sore ada permata. Permata itu persekutuan rumah tangga. Yo Bapak Ibu, ada yang rumahnya kepingin kita gunakan untuk doa, daftar. Supaya tiap Jumat ada ibadah di rumah-rumah. Sama seperti sebelum COVID. Lalu ada ibadah cabang jam 6 sore. Ya, cabang, yuk bangkitkan teman-teman supaya teman-teman beraktivitas di ibadah cabang. Yang ketiga, ibadah online. Doakan agar ibadah online tetap jalan. Karena ibadah online ini konsumsi untuk teman-teman lain. Maka share kepada teman lain agar makin banyak mereka yang mendengar dan melihat firman Tuhan. Lalu doakan agar krunya sehat, semangat. Doakan agar alatnya awet. Doakan kami kekurangan. Ini sudah menjelang rusak. HP Samsung yang kami pakai untuk rekam. HP-nya kecil Bapak Ibu. Kalau Samsung yang keluaran baru kan besar-besar. Tidak cukup untuk dimasukkan kantong. Ya, jadi HP ini kami butuhkan, doakan. Mudah-mudahan kami segera dapat mengatasi HP yang sudah menjelang rusak ini. Saya rasa cukup itu. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Kau beri kami sukacita, Kau pimpin kami untuk belajar firman-Mu. Pimpin kami menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Bapa, kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Terlebih pemimpin-pemimpin negara kami. Bapak pimpin berkati. Bapak Presiden Joko Widodo. Engkau akan pimpin berkati dengan hikmat-Mu yang dari surga. Dalam tugas-tugasnya pimpin sertai langkah-langkahnya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk para menteri, berikan hikmat-Mu. Berikan penyertaan-Mu dalam segala tugasnya. Agar hidupnya berkenan di hadirat-Mu. Bapak, kami berdoa untuk Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi yang Presiden berikan. Penyertaan-Mu Bapak kami mohonkan. Hikmat-Mu kami mohonkan. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri. Berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur. Kami masih menyatukan hati, jiwa, roh kami. Iman kami satukan. Kami percaya Engkau tabib di atas segala tabib. Maka Octavianus Hendrawijaya kami serahkan di bawah kaki salib-Mu. Tuhan jamah. Supaya dia dapat berdiri. Supaya dia dapat berjalan. Supaya dia dapat berbicara dan bersaksi tentang kesembuhan yang Tuhan berikan dalam pribadinya. Kami berdoa untuk Arin yang juga punya tumor di dada dan juga memiliki tulang-tulang yang rapuh. Jamah Tuhan, berikan kesembuhan. Kami berdoa pula untuk Ibu Setio Purnomo. Jamah, supaya kakinya yang patah, dadanya yang sesat, Tuhan jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Ibu Gito
yang kaki-kakinya juga lemah. Kiranya Tuhan jamah supaya beri kekuatan baru agar dapat beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Ibu Linda, dosen Unisri, jamah asam lambungnya supaya sembuh. Terima kasih Bapak, Kau telah menjamah saudara-saudara kami, Kau telah menyembuhkan. Dan saat ini kami berdoa untuk Bapak Paulus Sugito, untuk saudari kami Lili, untuk Ibu Bambang, untuk Bapak Sriono, untuk Bapak Ibu Petrus Sutrisno. Pulihkan Tuhan dengan pemulihan yang sempurna, agar mereka makin bersukacita dan bercerita kepada banyak orang bahwa mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Kiranya berkat-Mu Kau curahkan. Jemaat yang dikasih Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.